Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas 3 saham, yaitu Main, Jakfa, sama Cepin. Seperti yang kita ketahui di minggu-minggu terakhir, kayaknya 1 mingguan deh, dari hari Jumat kemarin sampai hari Jumatnya ini, itu IHSG merah, nggak ada hijau-hijaunya. Dan hal tersebut membuat banyak sekali saham-saham balik lagi ke area support, di mana area support ini adalah area resistnya mereka di waktu lalu gitu loh, di beberapa waktu lalu. Nah, yang kalian nampak sekarang ini adalah sahamnya Malindo Feedmill ya. Kodenya Main, harganya itu balik lagi ke area 650-an. Jadi bagi yang ngikutin TTG pasti tahu kalau saya beli Main kemarin di daerah sini, dia turun, saya nggak average down, dia naik ke sini, saya nambah, naik ya, saya jual. Dan sekarang kembali lagi. Jadi apakah ini menjadi kesempatan kedua bagi saya untuk mengakumulasi Main? Kita lihat gitu ya. Jadi Anda bisa lihat ini garis-garis yang sebelumnya sudah pernah saya tarik untuk sahamnya Main, dan saya let it be. Anda harus belajar sendiri bagaimana tarik-tarik garis gitu ya. Kalau di rumah ada waktu, sambilan nonton videonya TTG, sambilan belajar. Jadi kalau misalnya Anda tahu, saya akan lebih cenderung memerhatikan daerah-daerah yang punya gap. Jadi sebelumnya ini ya, di dua area ini opening sama closingnya saya tarik garis, lalu di sini juga ada gap ya, saya tarik garis. Lalu di atas ini saya tarik garis, dan di atas ini juga tarik garis. Nah, harganya sekarang di 655. Jadi Anda bisa lihat nih ya, Anda bisa lihat ini ada candle hijau ya, candle hijau, dimana kalau misalnya kita mau tarik garis juga bisa, yaitu ambil closingnya ini di 685. Lalu kalau misalnya garisnya sebenarnya di openingnya sini itu di 630. Jadi karena 620 kita sudah pernah tarik garis di sini ya, gapnya ini ya, kita biarin aja. Jadi range harganya untuk saham Main itu seharusnya di area sini ya, di area sini. Jadi kalau misalnya Anda mau akumulasi Main, boleh, karena dia sekarang lagi menguji supportnya di 620 ya. Kita lihat apakah dia akan sideways atau minggu depan ya, awal bulan Februari dia akan kembali turun dengan deras atau enggak, kita nggak tahu. Tapi yang kita harapin Main membentuk base gitu ya, bentuk base. Jadi kalau misalnya dia udah bentuk base, kita harapin nanti U-shape ya, U-shape naik lagi. Jadi kalau misalnya Anda mau tarik garis lagi, di sini perhatikan, di sini ada gap. Di openingnya sini 605, area 600 nih sebenarnya, 605. Habis itu kalau misalnya terlalu deras, ini di 565. Di area sini ya. Ya kita nggak tahu. Kita harus perhatikan ya, bagaimana pergerakan IHSG di minggu awal bulan Februari. 1 minggu sebelum Imlek. Biasanya kata analis ya, kemarin ada yang lucu, beberapa waktu yang lalu sih, itu ada salah satu analis diundang ke IDX Channel, lalu kayaknya presenternya ada menanyakan bahwa ada warga lah gitu lah, ada netizen warga terlalu itu netizen ya, kayak SMS atau ada pertanyaan bilang dia ada beli Main di harga 820, apakah sekarang, kan waktu itu turun kok salah. Waktu itu di sini kalau saya nggak salah ingat ya, waktu di wawancara itu di sini. Dia bilang dia beli Main di 820. Minta ibu apa gitu, namanya lupa. Lalu analisnya bilang Main, dia bilang selama dia masih berada di atas 720. Kalau nggak salah 720 ya. Dia bilang hold aja, atau misalnya nanti kalau sampai ke 720 boleh average down, katanya waktu itu ya. Dengan alasan kayak gini. Alasannya bentar lagi, biasanya saham ayam-ayaman, contohnya Main, Jakfa sama Cepin, itu di hari-hari atau bulan-bulan Imlek, mendekati Imlek itu akan naik gitu loh. Jadi saya seketika itu langsung ketawa, dan saya ada ceritain ke pacar saya bilang ini analis nih lucu orangnya, betul-betul lucu. Saya nggak tahu kenapa dia bisa punya asumsi seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya pas mau Imlek, harga saham ayam-ayaman bisa naik.
Jadi saya bilang sama pacar saya bilang, kita coba main hitung-hitungan aja deh. Etnis Tionghoa di Indonesia itu kira-kira 10% dari total penduduk. Kira-kira aja lah ya, kira-kira aja. Kalau misalnya penduduk di Indonesia ada 300 juta, contoh lah ya 300 juta, berarti kan cuma 10%. 10% berarti 30 juta jiwa. Nah 30 juta jiwa itu emangnya pas lagi mau Imlek makan ayam apa? Beli KFC apa? Gitu kan. Emang hanya karena 30 juta jiwa ini mau Imlek gitu ya, harga saham ayam-ayaman naik. Itu teori dari mana gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda kalikan aja lah, jual 1 ekor ayam itu emangnya cuannya berapa sih? Taruhlah 5.000 ya. 5.000 kali, saya pakai kalkulator aja deh biar Anda juga bisa lihat kan. Harga 1 ayam mungkin bisa berbeda-beda. Kita anggap aja profitnya yang jual ayam itu 5.000 kali 30 juta orang. Ini kalau semua orang makan ayam ya, semua orang Tionghoa makan ayam pada bulan-bulan ataupun hari-hari sebelum Imlek gitu lah ya. Termasuk bayi-bayi pun 1 orang 1 ekor. Ini cuman 150 miliar. Ya, 150 miliar ya dibagi 3 saham, Main, Cepin, Jaffa. Satu saham cuma dapat profit 50 miliar. Menurut Anda, hanya karena profit 50 miliar ini saham Polturi akan naik gitu? Ya, Anda nilai sendiri lah ya. Saya nggak tahu alasan dibalik analis itu ngomongnya itu apa, I don't know ya. But cuman lucu aja sih. Jadi seperti yang saya sering cerita di Instagram bahwa ya analis yang memang profesinya seperti itu. Kita nggak boleh itu ya, nggak boleh menyalahkan mereka. Menertawai boleh, nyalain nggak boleh ya. Oke, kita balik. Ini sahamnya Main. Ini masalahnya saya adalah saya sekarang udah dana saya sudah habis di HMSP sih sebenarnya. Dan Cepin. Cepin saya ada beli lagi sebenarnya. Main nih lumayan sih. Nanti mungkin saya ada dana, cuman saya itu punya prinsip bahwa saya nggak mau semua dana saya itu di pasar modal. Jadi saya ada dana, cuman secara prinsip itu dana itu tak boleh saya nggak boleh saya depositokan ke rekening RDI-nya saya, karena ya prinsip saya ya kayak gitu. Jadi tidak boleh melanggar prinsip. Selagi kamu melanggar prinsip, hari itu kamu langsung kalah. Kalah sama siapa? Kalah sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya dana ya, yang lagi mau nungguin Main, saya rasa ini kesempatan yang cukup bagus ya. Karena Main kalau misalnya dia turun bentuk base, long termsnya dia bisa balik lagi nguji 885. Anda bayangin kalau misalnya Anda tabung deh, anggap Anda tabung 6 bulan lah ya, 6 bulan ya, anggap Anda beli Main di 66 ya, sini ya 655 nih. Anggap besok nggak naik dan nggak turun gitu ya, 665 ke 885, ini ada 35%. Cuy, 35% kalau nabung 100 juta dapat 35 juta, belum potong fee ya, 35 juta lah anggap. Ini kalau misalnya dengan kondisi besok nggak naik nggak turun. Kalau misalnya besok turun kita nggak tahu ya. Jadi yang mau akumulasi, yang mau beli Main boleh tunggu. Saya mikir Main cukup bagus sih untuk ya at least nggak mengecewakan aku lah waktu itu. Bayangin saya beli di 600, turun saya nggak average down, naik lagi ke 600 saya nambah lagi, bensin saya naik, ku jual gitulah. Jadi saya jarang average down. Tapi bukan berarti saya kalau misalnya sahamnya turun itu saya nggak beli lagi. Jadi average down itu lebih di sini lebih ke kontrol emosi gitulah ya, kontrol emosi. Bukan berarti kamu nggak boleh sama sekali average down. Jadi kata-kata itu jangan langsung ditelan gitu, harus ditelaah ya, apa namanya. Yang penting harus dimengerti dulu maksud dan intention dari maksudnya apa ya, maksud dan intention dari orang yang mau ngomong gitulah. Oke, dah.
Nanti malah melenceng kemana-mana. Jaffa. Lihat, Jaffa juga. Ya, jadi seperti yang kita bilang lagi, seperti yang kita bilang tadi bahwa ISG turun tajam, lalu harga saham-saham pada turun ke area resistnya mereka kemarin, gitu. Sini ada gap ya. Jadi kalau misalnya kamu mau tarik lagi, sebenarnya opening sini di 12.50. 12.50 candle hijau ini ya. Habis itu kalau misalnya Anda mau ngambil di sini opening 13.10. Oke. Saya rasa ini dulu deh. Jadi kalau misalnya range-nya Jaffa itu di daerah sini. Jadi kalau misalnya Anda lihat ini punya 16% ya. Anda kalau misalnya mau copet-copetan bisa di sini. Dan kalau misalnya dia bentuk best baik lagi nguji 1640 ataupun 1007, Anda punya potensi kalau misalnya Anda beli di harga sekarang ke 1640 ataupun 17.000 ada 25%. 20 sampai 25% itu kalau misalnya Anda beli di harga sekarang. Kalau misalnya Anda beli di harga yang lebih rendah dari ini, maka potensi keuntungannya akan, ya aku rasa misalnya Anda beli di 13.000, jual di 16.000, 25%. Sip. Jadi tadi main 35, Jaffa ada 25. Jadi sebenarnya saham portfolio itu mereka bergerak hampir bersamaan. Jadi kalau misalnya pas lagi naik ya naik, cuman main biasanya itu ketinggalan ya. Main biasanya ketinggalan. Jadi yang lebih serasi itu adalah Jaffa sama Cepin. Dan mereka juga ada itu ya, ada how to say, distensi gitu lah istilahnya. Kadang kadang Jaffa naik, Cepin dia naiknya dikit gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi mereka lebih sering mereka sama-sama naik. Jadi kalau misalnya persentasenya itu bisa sampai 70% lah. Tapi kalau misalnya main ngikutin si kakak-kakaknya itu mungkin ya cuma 50-50 lah. 50-50. Jadi kalau misalnya dari ketiga saham itu sebenarnya saya tiga-tiganya suka. Tapi kalau misalnya nomor satu itu dari pergerakan harga saham, saya lebih suka Cepin. Yang kedua, saya lebih suka main. Jadi Jaffa urutan ketiga. Oke. Nggak tahu sih, nggak tahu kenapa nggak begitu suka Jaffa. Tapi so far aku beli ketiga saham ini cuan sih. Kita lanjut ke Cepin. Nah, lihat. Betul kan? Jadi ini gas-gas yang sebelumnya saya pernah tarik nih. Dia kembali lagi ke base area 6.000 untuk Cepin. Jadi kalau misalkan Anda mau tarik lagi, ngambil aja ini di 5450. 5450. Oke. Di 5450 di sini ada gap kecil, Anda bisa ngambil. Closingnya di 5675. 5675. Nah, Cepin ini kita harus lihat nih, ya. Ini dia turunnya cukup tajam ya, kita nggak tahu hari Senin ataupun minggu depan arahnya itu kemana ini kalau misalnya turun lagi saya rasa 5450 akan jadi best supportnya. Kalau misalnya turun drastis lagi ini wow, nangis aku ini kayaknya. Saya beli 5850 pas dia turun di sini kalau salah, di daerah 58 berapa gitu, 5850 kayaknya. Jadi sekarang 5750. Jadi kalau misalnya Cepin itu jangka pendeknya itu akan berada di sini. Kalau nggak salah. Kita lihat. Ini sampai ke sini ada sekitar 12% kalau misalnya Anda mau copet-copet. Jadi kalau misalnya dia naik ke atas lagi dia akan nguji ke 6.800. 6.800 kalau misalnya Anda beli di harga sekarang ke 6.800 ada 18%. Oke. Si Cepin ini saya lagi nungguin dia break 7.000. Waktu itu di sini ya. Tapi sayang 7.000 langsung mental dia ke bawah. Angka psikologis kena dia mental. Memang nasib. Ya kadang jadi trader memang kayak gitu lah ya.
Awalnya lagi cuan, nggak ngambil profit, pas lagi turun cuannya jadi dikit, daripada sama sekali nggak ada profitnya ya. Saya take profit kemarin lalu dia turun. Damn. Kayak AALI kemarin lah. 1200 cuma dapat cuan 100.000 lebih. Padahal 7 juta loh. Shit. Sama halnya Cepin juga teman. Cepin saya masuk lagi di 5850-an kalau nggak salah. Jadi kemarin 5.800 tembus dia. Jadi kita lihat minggu depan apakah dia bisa bounce back dan sideways di atas 5.800 atau enggak, atau daerah sinilah 5675 sampai 5.800. Kita harapin dia sideways aja, nggak apa-apa, sideways aja lama-lama nggak masalah. Mana tahu betul kata si analis itu kan, nanti pas lagi Sinca, pas lagi Imlek naik, wah senang, mantap, dapat ampau tambahan gitu. Oke, mungkin sekian video kali ini ya, kita udah bahas main, Java, sama Cepin. Jadi memang ISG lagi turun. Tugas kita itu adalah monitor ya. Tugas kita itu bukan tiap hari kalau ISG turun beli, ISG turun beli gitu loh. Jadi kita lihat saham-saham tertentu ya, dia ada pola-polanya. Jadi kita tunggu aja dia bentuk pola seperti ya sideways, sudah tekanan jualnya. Kenapa sideways? Kenapa sideways gitu kan? Karena kalau misalnya dia sideways, tekanan jualnya itu sudah meredah. Jadi kalau misalnya tekanan jualnya kuat ya, deras, itu dia nggak mungkin sideways. Jadi kalau misalnya tekanan jualnya sudah reda, dia akan sideways. Kalau Anda jangan terlalu gimana ya, terlalu senang kalau misalnya dia suatu hari dia turun tajam lalu tiba-tiba dia ada candle hijau naik, naik ke atas gitu, langsung naik 10% gitu. Itu nggak usah senang ya. Anda lihat aja sendiri saham-saham konstruksi kemarin. Ya, lihat nih. Dia turun tajam ya, turunnya deras, lalu naik nih. Candle hijau naik 14%. Besoknya turun lagi gitu loh. Ya. Jadi nggak usah terlalu senang dengan candle hijau yang pas lagi turun deras itu cuman kayak ilusi yang membuat kamu happy sementara, happy nggak jelas gitu loh. Jadi tunggu dia bentuk best ya, tunggu dia bentuk best seperti ini. Nggak apa-apa, tunggu aja. Toh saya juga lagi nggak ada duit untuk bisa di invest di saham. Tapi Cepin saya sudah punya sih, maksudnya main cukup menarik nih. Main ini nanti kalau misalnya Tuhan kasih kesempatan ya, saya bisa let go beberapa saham, saya akan masuk di main. Jadi kita lihat nih ya, main di mungkin bulan 2 kita masuk, kita lihat bulan 3 atau bulan 4 apakah dia akan balik lagi ke atas. Jadi nanti cuan sama-sama cuan gitu loh. Ya rugi sama-sama rugi, mau gimana? Kita sendiri itu nggak bisa kontrol market ya. Bahkan government ya, pemerintah pun juga nggak bisa kontrol market. Jadi pasar itu nggak bisa dikontrol, biarin aja, kita ngikutin aja perkembangan dan harganya pasar. Jadi kalau misalnya Anda jual baju biasanya 70.000 ya, kalau misalnya orang jual 100.000 ya kamu ikutan 100.000 dong, pasti kan biasanya kan kayak gitu. Jadi kita ngikutin aja. Oke, mungkin sekian videonya. Kayaknya saya sudah harus bobok nih. Karena belakangan ini tidurnya jam 1. Wow. Ini lama-lama ini tumbang. Jadi biar ngisi energi dulu minggu depan betul ya. Tanggal 1 bulan baru ya. Kita harapin ISG punya lembaran baru untuk kita ya. Jadi bagi yang punya dana boleh selected ya. Bisa selektif untuk memilih saham-saham yang punya potensial untuk memberikan ya, keuntungan bagi Anda di bulan-bulan ataupun minggu-minggu berikutnya. Jadi kalau yang harapin beli saham hari ini jualnya hari Rabu gitu ya, itu pulang tidur aja deh, nggak usah bermimpi. Oke? Mimpinya di tidur, jangan mimpi di pasar modal. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.